Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita pada minggu ini diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dengan tema Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sahabatku, untuk memudahkan kita memahami firman Tuhan ini, sebaiknya kita mulai dengan sebuah ilustrasi, tetapi ini benar-benar terjadi. Rockefeller merupakan salah satu orang terkaya sepanjang sejarah Amerika Serikat. Pada usia 33, dia sudah mendapatkan $1 juta yang pertama tahun 1872. Pada usia 43, dia menguasai perusahaan terbesar di dunia. Pada usia 53, dia dinobatkan menjadi orang terkaya di dunia dan satu-satunya orang pada masa itu yang mempunyai kekayaan lebih dari $1 miliar. Tentu banyak orang berpikir bahwa dengan kekayaan seperti itu, dia mudah saja menghambur-hamburkan uangnya untuk mendapatkan kesenangan. Ternyata, tidak. Kondisinya justru sangat mengenaskan. Dia menderita sebuah kelainan kejiwaan yang menyebabkan rambutnya rontok, tidak bergairah hidup, dan hanya bisa minum susu dan makan biskuit. Selain itu, dia sangat dibenci di wilayahnya, sehingga dia mempekerjakan para pengawal selama 24 jam sehari. Dia mengalami susah tidur, tidak mampu tersenyum, dan tidak merasakan kenikmatan apa-apa dalam hidupnya. Suatu kali, dokter memprediksi bahwa hidupnya tidak akan sampai tahun depan. Koran-koran pun sudah mempersiapkan tulisan untuk menyambut kematiannya. Di dalam masa seperti itu, Rockefeller merenungkan bahwa orang tidak akan membawa sepeser pun hartanya jika meninggal. Apalagi, Tuhan jelas tidak berkenan dengan kehidupannya yang penuh dosa. Akhirnya, Rockefeller pun bertobat dan mengaku percaya pada Kristus. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Dia banyak membantu gereja dan orang-orang miskin. Dia juga mendirikan yayasan yang bernama Rockefeller Foundation. Kelak, dari dukungan dana yayasan ini, banyak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, seperti penemuan penisilin. Rockefeller pun bisa kembali menikmati hidupnya. Dan prediksi dokter yang mengatakan bahwa usianya hanya sampai 54, ternyata keliru. Dia bisa menjalani hidupnya hingga usia 98 tahun. Sahabatku, apa yang dialami oleh Rockefeller ini mirip dengan kisah Zakheus. Sebagai seorang kepala pemungut cukai, dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun justru karena itu, dia juga dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Alasannya sudah jelas, karena para pemungut cukai merupakan orang-orang Yahudi yang berkhianat menjadi antek-antek Romawi untuk memungut pajak dengan semena-mena kepada orang-orang sebangsanya. Walaupun bisa saja hidup berlimpah, tetapi Zakheus memiliki kekosongan dalam hatinya. Itulah yang menyebabkan dia berusaha bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan betapa senang hati Zakheus ketika akhirnya dia dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah, Tuhan Yesus ternyata berkenan untuk menumpang di rumahnya. Bayangkan, orang-orang sekitarnya saja menjauhinya. Tetapi Tuhan Yesus sendiri, guru agama yang sedang naik daun pada saat itu, justru ingin menumpang di rumahnya. Ternyata, Tuhan Yesus jauh lebih agung dibanding apa yang orang-orang pikirkan.
Itulah yang menyebabkan Zakius rela kehilangan setengah hartanya dan berjanji untuk mengembalikan uang yang pernah dia peras, jika ada, sebanyak 4 kali lipat. Peristiwa ini ditutup dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa Zakius dan seisi rumahnya menerima anugerah keselamatan. Sahabatku, bagaimana sikap kita sewaktu menjadi anak Tuhan? Apakah kita mengalami perubahan pola pikir seperti Zakius? Percaya kepada Tuhan Yesus bukan sekadar mengaku di mulut saja dan merasakan luapan emosi sukacita sesaat. Tetapi, itu pasti diikuti dengan pertobatan, perubahan pola pikir yang akan terwujud di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita pasti akan menghasilkan buah roh. Dan melalui peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana Allah aktif menjangkau orang-orang yang terhilang. Dan cara yang dilakukan Tuhan Yesus sungguh luar biasa, di mana bagi orang-orang saat itu, kesediaan Tuhan Yesus menumpang di rumah Zakius adalah ungkapan penerimaan, sementara mereka menganggap Zakius tidak pantas menerimanya. Padahal tindakan dia menunjukkan hal yang lebih dahsyat. Dengan bersedia menumpang di rumah Zakius, Tuhan Yesus sesungguhnya sedang menyatakan bahwa anugerah Allah berlaku juga atas orang yang banyak dosa dan dibuang oleh sesamanya. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Zakius pun bersukacita menerima dia. Pertemuannya dengan Tuhan Yesus membuat ia sadar bahwa hidupnya perlu diubah. Sebagai respons dari penyambutan Yesus atas dirinya, ia memberikan setengah dari hartanya untuk dikembalikan pada orang miskin dan ganti rugi 4 kali lipat pada orang-orang yang telah diperasnya. Itulah bukti pertobatannya. Itulah bukti bahwa anugerah Allah telah mengubah hidupnya. Iman dan bukti pertobatan tersebut adalah tanda bahwa ia orang yang telah bertobat. Sahabatku, jika kisah Injil ini kita tarik dan masukkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang banyak yang memberi protes kepada Yesus. Terkadang, kita tidak menerima orang lain jika melakukan kesalahan, main jest, gosip sosial, dan susah untuk mengampuni orang lain. Padahalnya, kita sendiri lebih banyak melakukan kesalahan dan memfitnah orang lain. Hal yang patut kita ketahui bahwa di mata Allah semua ciptaannya sama. Allah tidak pernah membeda-bedakan. Artinya, Allah sungguh-sungguh menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada kita. Semua lewat kedatangan Yesus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yakni kita semua ciptaannya. Karena itu, marilah kita mencari orang yang hilang dan memberikan padanya keselamatan dari Yesus. Mari, sekali lagi dan lagi, kita adalah Zakius zaman now. Mari sadar akan status dan kondisi hidup kita sesungguhnya adalah orang berdosa. Mari kita pun bersedia Zakius lainnya, bersedia menerima sesama manusia yang bertobat dalam rohnya dan benar-benar mau kembali kepada Allah. Kita saling merawat iman, pengharapan dan kasih satu dengan lainnya. Amin.